Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan kelompok kami yang akan melaksanakan program kuliah kerja nyata atau KKN. Kali ini kami akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Apa sih langkah-langkah strategis bagi pengembangan UMKM? Lalu bagaimana sih cara mengatur manajemen sumber daya manusia pada UMKM? Lalu keuntungan apa sih kalau sumber daya manusia itu unggul? Bagaimana sih cara mengatur sumber daya manusia tersebut? Untuk penjelasan lebih lanjut, stay tune. Ya, pada slide ini membahas tentang apa sih manajemen sumber daya manusia itu. Mengenai judul poinnya saja tentang manajemen, yaitu mengatur sumber daya manusia, tentunya orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di bisnis Anda. Jadi tidak bisa dipungkiri, memanage atau mengatur sebuah sumber daya manusia itu adalah hal yang cukup tricky atau hal yang membutuhkan trik untuk supaya sumber daya manusia itu bisa total loyal kepada Anda yang memiliki atau Anda yang pemilik bisnis. Usaha kecil atau menengah yang disingkat dengan UKM merupakan salah satu sektor yang sanggup bertahan meski diterpa badai krisis. UKM kini menjadi salah satu sendi penting perekonomian Indonesia. Meskipun jika dilihat dari jumlah karyawannya, UMKM jelas jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Namun bukan berarti UMKM tidak butuh sumber daya manusia yang berkualitas. Selain produk yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi hal penentu kesuksesan usaha atau bisnis Anda. Untuk itu dibutuhkan manajemen sumber daya manusia untuk UMKM yang baik, sehingga masing-masing individu yang dipilih dapat berkontribusi dengan secara maksimal bagi UMKM tersebut. Lalu, manajemen sumber daya manusia merupakan sekumpulan rencana pengembangan, perbaikan dan evaluasi karyawan agar menjadi lebih baik. Dengan kinerja karyawan yang lebih baik, bisnis yang kecil pun bisa memberikan hasil yang besar. Namun, untuk mencapai tujuan itu diperlukan manajemen sumber daya manusia untuk UMKM yang baik dan terarah. Masalahnya, bagaimana sih memulai perbaikan manajemen sumber daya manusia? Untuk itu, mari kita lanjutkan di slide selanjutnya. Adapun pada slide ini yaitu membahas tentang 6 langkah manajemen sumber daya manusia. Jadi kita singgung pada slide selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengatur manajemen sumber daya manusia, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengevaluasi sumber daya manusia untuk menjadikan sumber daya manusia yang optimal, maksimal untuk bisnis Anda. Adapun yang poin pertama yaitu menyusun struktur organisasi UMKM. Saat usaha mulai berkembang atau saat bisnis Anda mulai berkembang, struktur organisasi adalah hal pertama yang harus dibenahi. Mulailah membenahinya dari penunjukan posisi-posisi penting seperti koordinator produksi, bendahara, dan posisi-posisi penting lainnya. Pilihlah karyawan yang memang cakap dalam mengisi posisi tersebut. Berikan kepercayaan secara resmi agar mereka merasa bertanggung jawab dan memiliki loyalitas kepada perusahaan. Jadi, struktur organisasi tersebut dapat membantu bisnis UMKM Anda lebih terperinci atas jobdesk yang dilakukan oleh karyawan Anda. Yang dimaksud menyusun struktur organisasi untuk mengisi posisi yang penting adalah bagaimana posisi-posisi itu didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar terampil atau cakap di dalamnya. Dengan begitu mereka akan maksimal menjalankan posisi-posisi tersebut. Lalu pada poin yang kedua ada mulailah proses seleksi atau rekrutmen anggota baru. Ketika sudah banyak bidang pekerjaan yang harus ditangani dan membutuhkan sejumlah karyawan baru, maka Anda harus melakukan proses seleksi dan rekrutmen. Lakukan seleksi dengan kriteria yang pas dengan kebutuhan Anda. Perhatikan karakter calon karyawan,
Pilihlah calon karyawan yang berkualitas, mau belajar, mau bekerja sama dalam tim dengan baik. Tentunya dalam bisnis tidak hanya tentang kerja individu atau skill individu, tetapi juga kerja sama tim. Calon karyawan yang berkualitas akan menentukan bisnis Anda akan berjalan dengan lancar sesuai target atau tidak. Dengan karyawan tersebut mempunyai kualitas, maka hal-hal yang tidak dimungkinkan dapat diminimalisir dengan karyawan-karyawan yang sudah terampil atau karyawan yang berkualitas. Pada poin yang ketiga, terdapat tentang mengagendakan pelatihan dan pengembangan untuk semua karyawan. Sesi pelatihan dan pengembangan karyawan harus diagendakan atau dijadwalkan secara berkala. Sesi ini dapat meningkatkan pengetahuan para karyawan. Dengan adanya pengetahuan yang bertambah, maka diharapkan karyawan akan mampu menyelesaikan tugas perusahaan atau tugas UMKM Anda dengan dapat meningkatkan performa kinerja mereka. Jadi mengagendakan pelatihan dan pengembangan untuk semua karyawan tentunya juga akan berimbas kepada bisnis Anda. Dengan Anda memberikan pelatihan dan pengembangan, karyawan tersebut dapat belajar dan dapat mengadopsi ilmu yang ada pada saat pelatihan dan pengembangan supaya berjalan untuk pekerjaan mereka yang tentunya pekerjaan mereka yang bersangkutan dengan bisnis Anda. Jadi mengagendakan pelatihan dan pengembangan juga akan berimbas kepada optimalnya atau maksimalnya sumber daya manusia untuk menjalankan bisnis Anda. Lalu pada poin yang keempat, buatlah aturan, prosedur, dan kebijakan perusahaan. Pada pembahasan sebelumnya mungkin saya dan kelompok kami sudah membahas tentang standar operasional prosedur atau SOP. Jadi di sini juga ada SOP untuk sumber daya manusia. Lalu adapun kebijakan-kebijakan perusahaan. Untuk memperbesar kinerja bisnis Anda, mulailah bertindak sebagai sebuah perusahaan yang besar. Buatlah aturan-aturan yang jelas dan konkret seperti operasional dan tata tertib yang harus ditaati. Jangan lupa untuk kebijakan perusahaan yang bermanfaat bagi karyawan. Contohnya fasilitas berupa asuransi, bonus, insentif berdasarkan performa. Jadi di sini seperti fasilitas berupa asuransi, lalu bonus, adapun insentif berdasarkan performa, yaitu dengan kaitannya kebijakan perusahaan. Jadi misalnya adapun sales yang pekerjaannya adalah menawarkan produk Anda supaya perusahaan dapat mencapai targetnya. Nah, pastikan setiap sales ini mempunyai target masing-masing. Jika salah satu sales itu sudah mencapai targetnya atau melebihi dari target yang diberikan oleh perusahaan, maka sewajarnya atau sales itu bisa mendapatkan insentif untuk sebuah penghargaan mungkin atau kebanggaan tersendiri atas kinerja yang sudah diberikan kepada perusahaan, dan itu mungkin bentuk rasa terima kasih pada karyawan tersebut karena telah melakukan effort atau usaha yang keras. Yang dimaksud dengan aturan yaitu seperti datang jam 7, pulang jam berapa, dan itu benar-benar hal yang konkret atau hal yang pasti. Jangan sampai karyawan itu terlambat karena alasan yang tidak jelas. Itu akan menghambat proses bisnis Anda lebih untuk maju ke depan. Adapun poin kelima yaitu pemberian gaji yang wajar. Upah atau gaji hal yang sangat berkaitan dengan karyawan yang ada di UMKM merupakan hal yang pertama yang mendukung kepuasan kinerja karyawan. Dengan memiliki gaji yang wajar atau di atas UMR, biasanya akan membuat seorang karyawan memiliki loyalitas dan performa kinerja yang baik juga
membuatnya untuk terus bertahan berada dalam UMKM yang Anda kelola. Upah yang diterima haruslah cukup untuk menentukan kebutuhan karyawan tersebut dan tidak memberatkan Anda sebagai pihak yang mengupah. Jadi di sini pemberian gaji yang wajar itu meningkatkan kepuasan kinerja pada karyawan. Jika gajinya wajar atau gajinya seperti UMR yang ditetapkan, lalu kalau mungkin bisa di atas UMR, maka karyawan tersebut akan senang. Karyawan tersebut akan bisa meminimalisir kebolongan pada hidup karyawan Anda sebelumnya, jika sebelumnya karyawan Anda tidak mendapatkan upah yang cukup atau upah yang seperti UMR. Jadi upah tersebut dapat sangat berpengaruh pada kinerja karyawan Anda. Lalu pada poin yang keenam atau poin yang terakhir, lakukan evaluasi manajemen sumber daya manusia secara berkala. Evaluasi kinerja sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui performa setiap karyawan secara berkala. Bentuk evaluasi bisa berupa laporan maupun hasil wawancara. Tugas Anda adalah sebagai pemimpin untuk mempelajari hasil kerja masing-masing karyawan. Berikan apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi. Sebaliknya, bimbing kembali karyawan yang kurang berprestasi. Dengan manajemen sumber daya yang baik, loyalitas dan komitmen karyawan akan tetap terjaga. Hal ini akan membantu bisnis UMKM agar terus maju dan berkembang. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting selain masalah strategi pemasaran UMKM yang dapat ikut menentukan apakah sebuah UMKM dapat bertahan. Nah, di sini pada poin terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu bentuk koreksi dari peraturan-peraturan atau kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh sumber daya manusia atau karyawan Anda. Jadi, jika performa perusahaan menurun, dapat dilakukan koreksi. Apa yang salah? Apa dari peraturannya kurang cocok dengan situasi bisnis sekarang, atau sumber daya manusianya yang kurang optimal? Di situ perlu dilakukan koreksi di berbagai hal. Misal contohnya, kalau misalnya peraturan yang menghambat bisnis Anda untuk maju, maka rubahlah peraturan tersebut yang bisa diterapkan untuk sumber daya manusia atau karyawan Anda untuk dapat memajukan bisnis Anda kembali. Jikalau karyawan Anda kurang optimal dalam pekerjaannya, latihlah mereka, bimbing kembali karyawan Anda supaya dapat bekerja dengan optimal agar dapat memajukan bisnis Anda kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KKN hari ke-8. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tantangan UMKM dalam mengelola SDM. Jadi tantangan UMKM dalam mengelola SDM sendiri ini ada beberapa tantangan sendiri. Kalau misalnya dibagi ada 4 tantangan. Yang pertama, kesulitan dalam proses rekrutmen, yang dimana ya selayaknya pemain baru, mereka biasanya minim pengalaman. Inilah yang biasanya menjadi kendala tersendiri bagi pelaku UMKM. Mereka kesulitan untuk menentukan standar proses rekrutmen itu seperti apa. Alhasil mereka yang masih menjadi pemain baru langsung saja mencontoh sejumlah proses rekrutmen dari perusahaan lain yang padahal sama sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka terapkan pada bisnisnya. Untuk yang kedua adalah tantangan yang kedua adalah menerapkan peraturan. Dari yang awalnya tidak ada menjadi peraturan, kadang menjadi beban tersendiri ketika waktu disosialisasikan. Apalagi jika aturan tersebut baru dibentuk di belakang hari, rasanya akan sangat kaku dan tidak fleksibel. Pemilik usaha terkadang tidak bisa menentukan poin-poin apa yang harus diatur. Poin selanjutnya adalah mengarahkan ke tujuan yang sama. Karyawan dengan mental asal kerja tidak akan membuahkan hasil yang bagus bagi perusahaan tersebut.
Sedangkan mental asal kerja sendiri bukan sepenuhnya kesalahan karyawan. Bisa jadi karena pemilik usaha tersebut kurang mengkomunikasikan visi dan misinya. Mengarahkan karyawan sesuai dengan tujuan kita pun juga bukan hal yang mudah. Perlu brainstorming yang instan agar mereka menyatu dengan kita. Kemampuan leadership inilah yang biasanya kurang diasah oleh pelaku UMKM sehingga memberikan kesan kurang karismatik kepada para karyawan tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi karyawan. Sedikit sekali pemilik usaha yang memahami dengan tepat di mana potensi karyawannya. Bisa jadi karena tidak adanya komunikasi atau bidang yang tidak cocok sehingga potensi karyawan tersebut tidak nampak begitu saja. Kita tidak akan mendapati potensi yang maksimal dari karyawan tersebut karena memang cenderung karyawan tersebut tidak merasakan adanya jenjang skill ketika bekerja dengan Anda. Baik, pembahasan selanjutnya adalah 4 hal peningkatan SDM bagi 4. Poin pertama adalah menyusun struktur organisasi dalam UMKM. Biarpun dalam suatu UMKM hanya terdiri 3 orang ataupun lebih, bukan berarti struktur organisasi itu tidak penting. Saat ini mungkin Anda tidak akan memerlukannya, tapi mungkin pada saat masa yang akan mendatang, pada saat usaha Anda lagi maju-majunya, struktur organisasi jadi penting dan urgent. Sebagai permulaan, buat saja struktur dari level direksi hingga manajer dan staf. Setelah terbentuk, maka Anda akan memudahkan dalam perekrutan SDM. Struktur organisasi UKM ini tentunya tidak birokratis. Pengambilan keputusan pun sangat mudah dilakukan dengan cepat dan tegas. Dan selanjutnya adalah rangkap jabatan. Rangkap jabatan bukan hal yang asing bagi berusaha skala UMKM. Seorang direktur bisa merangkap jadi manajer HRD ketika ia merekrut tenaga kerja. Ia juga bisa menjadi penjual ketika memasarkan produk hasil UMKM. Direktur juga bisa menjadi manajer keuangan saat mengurusi hasil laporan keuangan usahanya sendiri. Selanjutnya adalah perekrutan dan peningkatan SDM dalam skala UKM. Jika UKM Anda berkembang, tidak ada salahnya untuk merekrut tenaga kerja baru. Kalau sudah mendapatkan karyawan, maka perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Caranya yaitu mengikat karyawan Anda ke pelatihan dan training. Poin selanjutnya adalah mendelegasikan karyawan. Jika sudah memiliki karyawan, artinya Anda bisa mendelegasikan sebagian pekerjaan Anda kepada karyawan tersebut. Sebagai langkah awal, karyawan mengerjakan pekerjaan Anda yang beraneka macam itu. Setelah itu akan kelihatan di bagian mana ia lebih bisa diandalkan. Misalnya karyawan Anda ternyata bisa membuat produk, ia juga bisa membuat produk Anda memasarkannya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah strategis meningkatkan daya saing UMKM. Nah, pada yang pertama yaitu peningkatan kapasitas SDM UMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan stakeholder yaitu tanda pengusaha dan akademisi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Terus yang kedua yaitu meningkatkan jiwa entrepreneur dengan usaha yang profit dan sustainable. Penguatan UMKM difokuskan pada peningkatan kinerja dan daya saing UMKM sebagai pencapaian sasaran kinerja melalui program kegiatan dan output yang dilaksanakan melalui keterpaduan kerjasama dan proses perencanaan pelaksanaan data dan informasi. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan program harus bersifat inklusif yang memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antar UMKM. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung kemitraan dan kerjasama strategis dengan kerjasama bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip simbolis mutualisme. Nah, mungkin itu saja beberapa langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada pertanyaan bisa ditinggalkan di grup atau di kolom komentar yang ada di link video di YouTube materi ini. Nanti pasti akan kami jawab. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu tanggapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.